Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan yang kedua kalinya ini untuk pembelajaran ekonomi di kelas 11 kita lanjutkan di materi bab 2 ya. Materinya adalah tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ya. Adapun kompetensi dasarnya diantaranya nanti kalian diharapkan dapat menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian dapat menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan dari permasalahan ketenagakerjaan. Ya. Yang pertama, pahami terlebih dahulu konsep dari ketenagakerjaan, di mana objek ketenagakerjaan ini mengarah ke kependudukan, ya. Nah, maka dari itu pahami terlebih dahulu arti dari penduduk. Penduduk artinya adalah sejumlah orang yang menduduki atau mendiami wilayah tertentu. Penduduk dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan usia kerja, ya. Kita dapat lihat penjelasan berikut dan skema yang ditampilkan berikut. Ya, penduduk berdasarkan usia kerja dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang dikatakan sebagai tenaga kerja, ada juga bukan tenaga kerja. Tenaga kerja artinya di usia yang produktif. Kalau bukan tenaga kerja berarti masuk di usia yang non-produktif. Produktif artinya dapat menghasilkan barang maupun jasa, atau dikatakan juga dapat bekerja, ya. Kalau bukan tenaga kerja berarti tidak mampu untuk bekerja. Kenapa tidak mampu? Karena memang di bawah ataupun di atas usia kerja. Misalkan anak-anak ya 0 sampai 14 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Nah, kalau yang usia produktif berarti di antara 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, untuk kalian siswa kelas 11 SMA berarti kisaran 16-17 tahun ya. Berarti masuk ke kategori mana? Ya, di sini ada contoh pelajar masuk ke kategori bukan angkatan kerja. Kenapa masuk ke dalam bukan angkatan kerja? Karena di usia kalian meskipun produktif, kalian ini belum aktif untuk di dalam mencari pekerjaan. Nah, artinya yang angkatan kerja di sini di usia yang produktif, aktif dan bersedia mencari pekerjaan, di mana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerja dan pengangguran. Ya. Oke, dapat dipahami ya. Berikutnya mengenai pembagian tenaga kerja berdasarkan kualitas. Ya, dibedakan menjadi 3, ada tenaga kerja terdidik, terampil, tidak terdidik atau tidak terampil. Terdidik berarti melalui proses pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya dokter, guru, dan pengacara. Kalau terampil berarti melalui latihan yang secara berulang dan akhirnya paham di bidang tertentu, ya, melalui praktek ya, berarti di sini lebih ke praktisi atau praktek. Contohnya apoteker, ahli bedah, dan lain-lain. Kemudian kalau yang tidak terdidik, artinya tidak melalui proses pendidikan ataupun keahlian tertentu, berarti hanya mengandalkan tenaga ataupun secara fisik. Contohnya kuli, buruh bangunan, dan lain-lain. Baik, ke konsep berikutnya ya, mengenai kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Di mana lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja artinya berarti lapangan kerja. Di Indonesia ini tertuang di Undang-Undang Dasar ya, di pasal 27 ayat 2. Nah, berikutnya nanti ada beberapa rumusan ya di dalam materi masalah ketenagakerjaan ini. Kenapa?
Dari rumusan ini, kalian diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang sedang terjadi. Dari analisisnya, kemudian kita pun dapat menentukan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk rumusan yang pertama adalah rumusan TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan rumusannya adalah pembagian dari jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk di usia kerja. Ini ditambahkan ya di usia kerja. Atau angkatan kerja dibagi tenaga kerja. Nanti hasilnya dapat diketahui seberapa besar angkatan kerja ataupun tenaga kerja yang aktif ya, aktif dalam memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Oke. Konsep berikutnya mengenai rasio ketergantungan. Berarti mengetahui seberapa besar usia yang non-produktif ya dibagi dengan usia yang produktif. Baik, ke konsep berikutnya yang mengenai pengangguran. Pengangguran atau yang disebut sebagai tunakarya atau unemployment adalah sekelompok penduduk yang memang tidak bekerja ataupun belum mendapat pekerjaan karena memang sedang berproses ya. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab pengangguran? Untuk pengangguran ini menjadi masalah utama ya, salah satu masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kenapa? Karena salah satunya adalah ketidakseimbangan dari lapangan pekerjaan yang tersedia dengan angkatan kerja yang ada. Karena memang kan negara berkembang itu jumlah penduduknya banyak ya, pastinya angkatan kerja juga banyak. Angkatan kerja yang lebih banyak daripada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Itu salah satu masalah pokok ekonomi di negara berkembang. Dan ada faktor-faktor penyebab pengangguran lainnya. Berikutnya konsep tingkat pengangguran, persentase dari perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Nanti dapat diketahui yang tidak bekerjanya berbanding dengan seberapa besar jumlah orang yang bekerja dan orang yang masih pengangguran. Berikutnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran tersebut. Ya, ada pengangguran siklis atau konjunktural, struktural, kemudian pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Yang pertama siklis. Siklis itu siklus, berarti diakibatkan dari naik turunnya perekonomian negara tersebut. Ya, yang menjadi masalah adalah saat turunnya ya. Reses. Deflasi di tahun 98 saat lengser Soeharto, di mana perusahaan banyak yang bangkrut karena tidak bisa menutupi biaya produksi yang makin meningkat. Ini salah satu contohnya ya, banyaknya yang di PHK. Kemudian kalau struktural, perubahan struktur ekonomi, contohnya negara berkembang jadi negara maju, agraris menjadi industri, alih fungsi lahan contohnya, lahan pertanian jadi pabrik. Nah, banyak petani yang akhirnya menganggur, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang friksional. Friksional itu artinya bergeser atau pindah kerja, resign. Berarti nganggurnya hanya sementara. Ada idle time, masa menganggur karena memang mencari pekerjaan yang baru. Berikutnya pengangguran musiman ya karena memang masa musim, ada masa menunggu. Ya. Oke, ke konsep berikutnya, pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Terbuka berarti memang sama sekali sedang tidak bekerja ya, menganggur penuh. Kemudian kalau setengah pengangguran yang belum memenuhi syarat penuh dikatakan sebagai pekerja, di mana jam kerjanya yang kurang ya, misalnya kurang dari 35 sampai 40 jam perharinya. Ini contohnya adalah freelance. Kemudian pengangguran terselubung, bekerja tapi tidak optimal. Ini contohnya ya. Kemudian ada contoh lainnya, misalkan yang bekerja tapi tidak sesuai bidangnya. Misalnya sekarang banyak nih terjadi
lulusan IT malah bekerjanya di bidang keuangan, misalnya finance ataupun accounting, berarti yang memang tidak kentara, walaupun memang penghasilannya cukup besar ya, tapi tidak di bidangnya. Berikutnya, mengenai dampak pengangguran. Pastinya ini berdampak di bidang ekonomi, sosial, ataupun bidang-bidang lainnya. Yang paling terlihat ya jelas di bidang ekonomi itu sendiri, ya penurunan pendapatan. Kemudian di bidang sosial ini terjadinya angka kriminalitas yang meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang paling utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian mengalihkannya ke usaha informal dan mendorong kewirausahaan ini sangat penting ya bagi negara yang penduduknya banyak dan memang pendidikan kualitasnya masih rendah, mengalihkannya ke kewirausahaan atau padat karya. Dan ada cara-cara lainnya. Ini adalah cara mengatasi pengangguran yang umum ya. Kemudian yang cara khususnya bagaimana? Cara khususnya berdasarkan jenis pengangguran yang sudah dijelaskan sebelumnya, siklis. Siklis itu karena perekonomian negara sedang turun misalkan karena memang negaranya pemerintah itu sendiri, berarti pemerintah yang aktif ya mengupayakan mengatasi pengangguran tersebut, contohnya memberikan lapangan pekerjaan yang banyak ya untuk mengatasi pengangguran tersebut. Kalau struktural tadi contohnya kan petani ya, petani yang menganggur bagaimana caranya? Ya kita memindahkan petani tersebut mobilitas. Misalnya memindahkan ke daerah yang memang masih ada lahan bercocok tanam. Atau cara lainnya ya memberikan pendidikan khusus yang berkaitan dengan pemindahan ke lahan pekerjaan yang baru. Misalnya pelatihan teknologi atau lain-lain. Friksional tadi karena ingin pindah kerja ke yang lebih layak barangkali ya. Informasi lowongan kerja yang mudah, murah, dan cepat. Misalnya sekarang internet ini lebih mudah ya menggunakan internet informasi. Musiman berarti mengalihkan di keahlian yang lain. Baik, yang terakhir mengenai konsep sistem upah yang diberlakukan di Indonesia. Ini ada 3 faktor ya, dari permintaan penawaran tenaga kerja, kesepakatan pemberi ataupun penerima kerja, dan upah minimum. Konsep permintaan penawaran tenaga kerja. Untuk permintaan tenaga kerja berarti datangnya dari si pencari kerja, ya kita ya masyarakat. Kemudian permintaan itu berarti dari perusahaan ya. Perusahaan, kemudian kalau penawaran itu berarti datangnya ya dari kita yang mencari pekerjaan. Di sini konsepnya hukumnya berbanding terbalik ya. Jika penawaran artinya kita masyarakat banyak yang ingin atau butuh mencari pekerjaan tapi perusahaannya atau permintaan dari perusahaannya biasa aja ya. Ini pastinya harga dari upah itu sendiri cenderung turun. Ya, ini sama seperti hukum dari permintaan ataupun penawaran. Kemudian kesepakatan pemberi kerja bisa dilihat dari interview ataupun wawancara mengenai prosedur upah ya. Kemudian di Indonesia yang dikenal dari upah minimum regional itu berdasarkan ketetapan dengan melihat standar dari biaya hidup pekerja di daerah masing-masing. Baik, itu pemaparan dari materi mengenai masalah ketenaga kerjaan. Semoga dapat dipahami. Untuk mengetes kemampuan kalian, seperti biasa dikerjakan penugasannya. 3 jenis tugas, pengetahuan, keterampilan, dan evaluasi. Untuk tugas pengetahuan, menganalisis dari artikel yang disediakan, dan indikatornya, ya sesuai indikator yang diminta, yaitu upaya pemerintah mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Berikutnya, tes keterampilan menyajikan hasil analisis. Dari data yang disediakan ini ada data BPS, Badan Pusat Statistik. Angka-angka dari tabel BPS tersebut dimasukkan, kemudian dihitung sesuai indikator yang diminta adalah
persentase TPAK dan TKK. Setelah masukkan rumus, hitung kemudian dianalisis. Nah, ini adalah format pengerjaannya ya. Tabel datanya dimasukkan. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, dari artikelnya tampilannya seperti ini. Yang terupdate, yang terkini, yang paling bawah ya. Nah, di sini variabel yang diminta penduduk usia 15 tahun ke atas, angkatan kerjanya dan bukan angkatan kerja. Untuk penduduk usia 15 tahun ke atas ini jumlahnya didapat dari mana? Total dari angkatan kerjanya berapa ditambah dengan total dari bukan angkatan kerja. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini ada semua di data tabel ya. Masukkan dulu baru bisa diketahui penduduk usia 15 tahun ke atas ini berapa. Satu contoh saya kasih penjelasan sedikit. Untuk angkatan kerja totalnya yang mana? Di sini ada jumlah angkatan kerja totalnya saja. Yang di bold, yang ditebalkan angkanya. Kemudian TPAK yang mana, bekerja yang mana, total bekerja ini, total pengangguran ini. Masukkan data-datanya, kemudian masukkan ke dalam rumus, dihitung dan dianalisis berupa kalimat kalau analisisnya ya. Nah, untuk TPAK tadi sudah ada di materi ya, disinggung. Kalau yang TKK belum ada ya. Nah, saya beri penjelasan sedikit mengenai persentase TKK. Rumusannya adalah perbandingan dari jumlah pekerja atau orang yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Pekerja dibagi angkatan kerja. Orang yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Nah, kemudian kalian analisis. Kalau TKK nanti hasil analisisnya, jadi untuk mengetahui seberapa besar jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terserap di dunia kerja, artinya seberapa besar orang penduduk di Indonesia yang dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi bab. Baik, semoga dapat dipahami, dikerjakan dengan baik, dan mengumpulkan tepat waktu. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.